Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan min jadid. Selamat datang buat teman-teman semuanya yang pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di suasana cuaca yang cerah, alhamdulillah, sehingga di depan teman-teman bisa nongkrong sambil menikmati sajian hidangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidangan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu dan hikmah. Jadi makanan yang kita butuhin itu bukan cuman makanan fisik. Gizi ataupun vitamin, nutrisi yang dibutuhin oleh seorang hamba itu bukan hanya nutrisi fisiknya berupa makanan, minuman, obat, herbal, sayur, segala macam. Tapi juga semua kita membutuhkan nutrisi hati. Lebih jelasnya lagi nutrisi iman. Karena yang menjadi lemah bukan hanya tenaga kita, tapi iman kita juga bisa menjadi lemah. Yang menjadi futur atau ngantuk bukan cuma mata kita, tapi basirah kita juga bisa menjadi ngantuk. Yang menjadi lupa bukan hanya akal kita, tetapi juga zikir kita juga bisa menjadi lupa. Makanya kita butuh nutrisi atau maidatur rahman, hidangan Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk hikmah dan ilmu, sebagaimana kita butuh juga hidangan nutrisi untuk kebutuhan fisik kita. Walaupun memang kita nggak perlu nutrisi, nggak harus, bukan nggak perlu ya, nggak harus memberi nutrisi hati kita dalam bentuk kajian ilmu setiap hari 3 kali misalnya. Nggak harus sih, kalau bisa lebih bagus, tapi nggak harus. Karena nutrisi hati ini bisa kita dapetin bukan cuma dengan duduk dalam majelis ilmu, bukan hanya duduk di dalam tongkrongan hikmah, tapi juga bisa kita dapetin dengan tilawah Al-Quran. Kita juga bisa dapetin itu dengan zikir. Zikir sesuai dengan masalah kita. Karena zikir kalau nggak sesuai dengan masalah tetap berpahala, cuman kurang berasa. Kayak kita lagi nggak lagi haus, tapi minumnya bukan air putih, minumnya misalnya kayak kopi gitu ya. Kalau teh tawar masih mending lah. Haus tapi minumnya kopi atau minumnya minuman yang berwarna. Jadi kayak belum memenuhi dahaga haus kita. Padahal kita lagi haus. Kalau kita lagi kayak agak pusing, oke, minum kopi. Nggak semua juga sih ya. Itu mas saya. Kalau pusing ngopi misalnya. Kalau haus minum air putih. Kalau misalnya kayak lagi manja minum susu gitu. Kenapa Ustadz? Ya mungkin lagi kayak males aja yang berat-berat gitu kan. Atau lebih manja lagi jus gitu kan ya. Nggak manja sih, itu sehat. Ya lah pokoknya. Yang jelas itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu juga dengan zikir. Zikir itu nama Allah yang dipakai itu harusnya sesuai dengan masalah kita. Walillahil asma'il husna. Allah tuh kan punya nama-nama yang bagus, yang mulia, yang baik, yang keren gitu. Walaupun tidak terbatasnya 99, tapi yang dikenal oleh kita 99. Maka fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah, panggillah Allah. Ud'u itu panggil.
Ud'u ila sabili rabbika, atau dakwah itu panggilan, memanggil. Berarti fad'uhu biha, panggillah Allah dengan nama itu. Jadi nggak harus selalu kita manggil Allah, ya Allah, boleh. Tapi ditambah juga, misalnya ya Jabbar. Panggilan buat siapa? Panggilan Allah, tapi buat memanggil Allah buat orang yang lagi apa? Yang lagi sakit hati. Pernah manggil ya Jabbar pas lagi sakit hati? Makanya sering sakit hati. Jabbar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati. Habis dikecewain. Dikecewain oleh apa? Banyak lah, tergantung circle kehidupan kita ya. Ada yang circle-nya lebih ke main, berarti disakitin sama gengnya. Ada yang circle-nya lebih ke romantis-romantisan, disakitin oleh mantannya. Ada yang circle hidupnya seputar masalah kerja, disakitin oleh vendornya, oleh partnernya, oleh teman bisnisnya. Soal circle family life kita, disakiti oleh keluarga, anak, orang tua, pasangan, dan seterusnya, gitu kan? Yang jelas, ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus storynya tuh curhatnya minta respon lagi tuh. Dengan kasih polling lah. Dengan request lah gitu kan. Baiknya gua putusin atau enggak ya, request gitu. Semuanya putusin, terus dia bingung. Gimana ya. Nah, sebelum kita istisyarah kepada netizen, karena netizen itu istisyarah, bukan istifta, bukan istikharah. Yang paling tinggi itu kan derajatnya dari 3 level. Meminta pendapat, nomor 1 tuh istikharah, minta pendapat Allah. Kedua, istifta, minta pendapat ulama, orang yang berilmu. Ketiga, istisyarah, minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman. Termasuk kepada teman kita atau followers kita atau geng kita, itu istisyarah. Sebelum kita istisyarah netizen, ya ayyuhal netizen, sebelum kita pakai kalimat itu, atau ya ustaz, bahkan sebelum ustaz, ya kiai, ya syekh, maka ya Allah. Panggil Allah subhanahu wa ta'ala. Manggilnya gimana Ustadz? Salah satunya selain kata Allah pastinya, karena itu kalimat yang paling mulia, kita juga bisa manggil tematik. Ya Jabbar. Ya Jabbar itu bisa 2. Sebetulnya 3 maknanya Jabbar, tapi yang lebih common itu 2. 1, dipanggil untuk masalah-masalah yang sifatnya apa ya? Bukan hanya besar, tapi kayak kekuatan. Misalnya kita ngedoain musuh-musuh Islam. Allahumma alaika bi'a'daika a'da'iddin. Allahumma alaika bil kuffar. Allahumma alaika biz zalimin. Ya Allah, kami serahkan kepadamu orang-orang zalim itu, gitu kan? Orang-orang zalim. Baru kita mengatakan, ya Jabbar. Pasangannya biasanya, ya Qahar. Ya Jabbar, ya Qahar. Arti Jabbar dalam konteks itu, yang perkasa, yang memaksa. Ya Qahar, yang menaklukkan. Sehingga dipakailah kalimat Jabbar, Qahar, Aziz, kan kata-kata yang nama-nama yang apa? Yang perkasa gitu, untuk doa-doa yang sifatnya biasanya dipakainya dalam kondisi terzolimi. Ini doa-doa orang yang terzolimi. Kayaknya nggak perlu dihafal juga sih. Bukan nggak perlu dihafal, nggak perlu dipakai. Kenapa? Berharap kita tidak mendoakan orang yang zolim, kecuali yang dizolimi dalam urusan agama. Kalau dizalimi urusan pribadi sih, mending jangan mendoakan orang yang menzalimi. Kenapa? Rugi. Mending doain diri sendiri. Ketika kita punya kesempatan doa kita diijabah, jangan kasih doa itu untuk orang lain, rugi. Walaupun bentuknya mendoakan atas keburukan, tetap rugi.
Mending kita pakai buat doain diri kita sendiri. Ya Allah, saya lagi dizalimin. Mudah-mudahan. Nah gitu kan. Berarti kan kita dapat kebaikan. Ya Jabbar. Itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizalimi. Satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Nggak sebesar zolim sih. Cuman ya lumayan lah. Bikin nggak bisa tidur. Bikin tumbuh jerawat gara-gara itu. Gitu kan ya. Karena stres. Terus bikin nambah uban, walaupun ada yang uban itu karena bijaksana, ditutup. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni. Selama ini kita baca enggak? Kan? Tahu artinya? Hampir. Apa arti wajburni? Bukan paksa aku dong Allah. Enggak. Padahal arti Jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajburni, makna Jabbar di sini makna yang ketiga di antara tiga makna Jabbar, yaitu yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Banyak banget ya. Luar biasa kita ya. Jadi kalau kita sholat aja tuh kita udah minta banyak hal ke Allah. Makanya pas berdiri, pas duduk itu jangan buru-buru. Rabbi, Allahu Akbar. Apaan? Malaikat juga bingung. Rabbi apa? Kamu dengar nggak dia doa apa? Enggak. Oh kirain aku doang yang salah dengar, kata malaikatnya. Jadi kita kayak nggak jelas gitu minta ke Allah. Rabbi udah gitu sujud. Karena terlalu buru-buru, nggak ada tumakninah, nggak ada tenang, nggak ada berhenti sebentar. Makanya Rabbi firli warhamni wajburni. Bagian wajburni kalau bisa di kayak gimana gitu. Kayak agak menghayati dan kayak perasaannya dalam banget gitu. Wajburni. Tapi nggak gitu juga sih dalam sholat, bahaya, bid'ah, syubhat menyambar-nyambar. Intinya teman-teman, wajburni itu artinya kalau kita terjemahin, sembuhkanlah sakit hati saya. Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin, hiburlah aku ya Allah, aku lagi sedih nih. Kalau kita ke teman gitu ya, hibur aku dong, gue lagi sedih nih. Ya udah yuk kita main, ya udah yuk kita jalan, ya udah kita nonton, ya udah kita ngopi, ya udah kita makan, ya udah apalah terserah. Yang jelas kita ngadu ke dia, minta dihibur pas kita lagi sedih. Nah cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajburni ya Jabbar. Itu bisa dibaca di dalam sholat, bisa juga dibaca di luar sholat. Gak apa-apa, dalam sholat baca, di luar sholat juga baca. Bahkan di luar sholat kita bisa ulang-ulang. Wajburni ya Jabbar, wajburni ya Jabbar. Ya Allah, hibur aku ya Allah, hibur aku ya Allah. Aku lagi sedih berat nih. Udah seminggu aku gak buka Instagram ya Allah. Curhat. Kenapa? Komen. Head speech ya Allah. Ya Allah, aku udah seminggu gak lihat grup. Ya Allah, aku udah seminggu gak buka handphone. Lebih parah lagi kan? Berarti bermasalah di akun sosial media, bermasalah di grup, bermasalah di nomor kontak, bermasalah di SMS, semua bermasalah. Ya Allah, udah seminggu aku gak buka handphone. Hibur aku lagi sedih banget gitu. Nah, minta ya Jabbar, wajburni ya Jabbar, wajburni ya Jabbar. Ntar Allah akan hibur kita. Hiburan Allah lebih baik daripada hiburan yang diberikan oleh makhluk. Hiburan makhluk itu kadang-kadang modal. Kalau nggak modal di awal, modal di akhir. Modal di awal, dia ngajak nonton, kita yang bayar. Dia ngajak ngopi, kita yang bayar. Kalau modal di akhir, dia bayar, tapi nanti dia pamrih. Dulu kan pas lo lagi sedih, gue traktirin makan. Sekarang gue lagi sedih nih. Sama aja kan nge-modal ya. Kalau Allah yang ngehibur kita, itu nggak ada pamrihnya. Nggak ada modal di awal, nggak ada modal di akhir. Terus kenapa kita cepet dan begitu spontan minta hiburan dari makhluk, begitu spontan minta curhat kepada makhluk, begitu spontan manggil nama makhluk, tapi kurang spontan memanggil nama ya Jabbar, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau ngomongin kecewa, salah satu di antara Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang mulia itu adalah ya Jabbar. Sehingga kekecewaan itu jadi jalan buat kita untuk lebih akrab sama Allah. Kan
kita tuh kayak, mungkin saya aja yang ngerasa gini, tapi banyak juga sih yang curhat kayak gitu. Kita tuh sering ngerasa akrab sama Allah tuh pas lagi ada masalah kan ya. Kalau lagi nggak ada masalah kayak kita tuh plain banget gitu hubungan sama Allah. Kayak misalnya hayya 'alas shalah biasa aja. Oh ya udah azan. Itu paling soleh tuh. Di bawahnya dikit, kok azan sih baru jam berapa? Di bawahnya dikit, kok azan sehari berapa kali sih, kok sering banget gua dengar. Padahal cuma 5 kali. Dia kayak berasa sering banget gitu dengan azan gitu kan ya. Paling soleh juga, oh udah azan gitu kan. Tapi kalau lagi ada masalah, kita tuh kayak apa? Kayak perasaannya tuh kayak ini banget. Sensitif banget dan akrab gitu sama Allah. Hayya 'alas shalah. Suara kakek-kakek juga berasa jadi suara vokalis jazz gitu. Si kakek-kakek kan agak-agak serak apa, agak ala-ala apa rock gitu kan. Tapi terdengar ini suara azan merdu banget ya. Merdu apaan? Kakek-kakek yang biasanya enggak, gue dengernya kali ini dia merdu banget loh. Jangan-jangan dia lagi baper. Enggak, dia biasa aja. Kita yang lagi baper. Jadi apa yang kita dengar itu kayaknya tergantung perasaan kita. Pernah nggak dengar suara azan terus kayak sedih? Soalnya kasihan sama muazinnya gitu. Kok gitu ya azannya, kasihan ya? Kayaknya dia kayak nafasnya putus-putus gitu. Kalau tadi sih keren-keren sih. Yang tadi ikut challenge azan, hayya 'alas shalah, bagus lah. Tapi yang paling bagus memang azan itu habis diputusin. Itu tuh keren banget, baper tuh. Hayya 'alas shalah. Jadi dia kayak, kenapa sih lo giniin gua? Jadi tuh kayak lagi curhat banget gitu kan? Enggak, guyon. Intinya azan dengan hati, tilawah dengan hati. Kalau kita pakai hati dalam melantunkan ayat-ayat Allah, itulah sebaik-baik irama. Makanya kata Nabi, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Tapi para sahabat nggak semuanya suaranya bagus. Terus gimana tuh? Sementara Nabi nyuruh menghiasi Al-Quran pakai suara. Kata para ulama, sebaik-baik hiasan dari suara kita itu adalah suara yang membaca Al-Quran dengan iman. Saya tuh qori, dari kecil tuh udah ikut musabakoh. Jadi udah kayak masalah olah vokal tuh kita dari kecil tuh udah sering. Udah latihan serius sampai tingkat nasional, internasional. Jadi buat saya vokal itu kayak penting. Makanya kalau dengar orang misalnya nyanyi kah atau dia tias pendek aja udah ketahuan, ini kayaknya nih kayak orang kayak blind apa tuh? Blind audition ya. Kan yang blind audition tuh baru wah tuh keren gitu kan ya. Baru hahaha gitu, padahal belum kedengaran, tapi kok dia udah bisa nyimpulin, langsung dia pencet bahwa dia tuh ngelulusin gitu. Karena emang mungkin si jurinya ini udah punya ini banget. Udah sensitif banget dengan suara. Nah, tapi saya sadar ternyata dalam membaca Al-Quran nomor satu itu bukan suara. Sekeren apapun suara orang, masih kalah dengan yang nomor satunya apa? Iman. Ada orang baca Qurannya sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tuh keren banget suaranya. Dibandingkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pamer gak berasa di hati yang dengar juga. Dan yang membaca juga kok suara saya gak enak banget ya. Walaupun kita tetap butuh kayak media, sound, mic. Kalau saya kan buat saya sound mic itu kayak fardu ain ya. Usul, termasuk hal yang penting gitu kan. Sehingga kalau saya mau ini pasti mic dulu yang dicek. Bukan apa-apa, bukan mau gaya-gayaan kayak tadi misalnya. Tiba-tiba mic monitor nyala karena belum di setel. Kalau mau dinyalain setel dulu. Padahal sebelumnya kan mic luar, mic dalam nih yang dinyalain. Kalau mic dalam dari tempat imam kedengarannya tuh kayak suara dari langit gitu. Kalau monitor kayak suara dari mulut saya gitu. Jadi berasa dengar suara sendiri kan agak enak ya. Nah, makanya awalnya pas saya istau sufufakum, oke, itu istau sufufakum sebetulnya ada dua fungsi. Satu lagi nyuruh ngerapiin soft, dua lagi cek sound. Soft diluruskan dan dirapatkan. Kalau lama kayak Muzamil tadi, berarti pro banget tuh cek soundnya. Kita sholatnya adalah sholat yang terakhir, rapatkan soft dan segala macam. Berarti Muzamil pro banget ngelihat sound ini kayaknya gimana ya? Ini soundnya ada yang kayaknya di sana tuh ada yang ngadat deh, gaya banget ya. Artinya buat saya itu bukan gaya-gayaan teman-teman.
buat saya itu penting. Kita nggak tahu ya, yang sholat di antara kita ini mungkin ada yang pertama datang buat sholat, pengen dia berkesan, sekali-kalinya datang langsung berkesan sehingga jatuh hati dengan masjid, jatuh hati dengan sholat. Karena sholat itu buat saya konser paling kolosal di muka bumi. Kenapa kolosal? Karena yang mengikuti, yang nonton sholat bukan cuma manusia, tapi malaikat, terutama salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya performance imam di waktu subuh ketika sholat, itu terjemahan panjangnya ya, bahasa anak mudanya. Tolong dimengerti. Bahasa anak mudanya. Sesungguhnya performance imam di waktu subuh saat dia sholat, bahasa gampangnya, sesungguhnya bacaan imam di waktu subuh ketika sholat, masyhuda, ditonton. Kalau bahasa terjemahan kakunya, disaksikan. Sama nggak tuh? Sama kan? Disaksikan, saksikanlah. Itu kan bahasa TV yang dulu, baheula ya. Kalau sekarang, nonton gitu kan ya. Jadi kayak ditonton. Siapa yang nonton? Bacaan imam, performance-nya imam ketika subuh, Allah, malaikat. Coba, DWP sama Tomorrowland yang nonton siapa? Ya, kita. Di YouTube. Enggak. Yang nonton adalah penonton, manusia. Orang-orang yang belum dapat hidayah. Begitu si DJ-nya masuk, jreng, disuruh left, disuruh right, gitu kan ya? Left, right, kan gitu-gitu kan? Sholat kan gitu, Allahu Akbar, kan lebih keren. Kenapa kita di sholat nggak serapi left right-nya konser Tomorrowland? Padahal mereka yang nyuruhnya DJ, kita yang nyuruhnya imam. Karena soundnya nggak kedengaran ke belakang. Jangan suuzon sama makmum ya. Emang nggak kedengaran. Imamnya udah 2 rakaat, makmumnya baru takbir. Kirain tadi imamnya kayaknya ini belum siap deh, jangan-jangan batal wudhu dulu, ya udah kita tungguin. Padahal imamnya udah 2 rakaat. Kenapa makmumnya telat? Soundnya tuh nggak sampai ke belakang. Kita irit di bab sound, tapi boros banget di bab kubah masjid, menara masjid, warna masjid. Kadang-kadang cat masjid itu baru berapa bulan, ini kayak mirip apa ya, kayak nggak sreg gitu ya. Udah ganti deh, cat masjid yang doff yang bagus diganti hanya gara-gara seleranya berubah. Tapi mic-nya cuma puluhan juta. Kubahnya hampir 1 miliar. Orang lain untuk sound itu 1 miliar. Kenapa kok mic lebih penting daripada yang lainnya? Karena inilah activity nomor 1 di dalam masjid kan. Performance nomor 1-nya kan di mic oleh 2 talent. 1 imam, 1 lagi muazin. Muazin penting, imam penting. Muazin manggil orang di luar supaya datang. Imam biar bikin orang di dalam itu nggak nyesel udah datang. Muazinnya keren, imamnya nggak keren. Kan kayak nyesel gitu ya. Kirain tadi azan sholatnya seru. Gitu kan? Kenapa nggak seru? Soalnya bacaannya salah-salah, suaranya kayak putus-putus gitu, kayak keselak lagi, imamnya kasihan gitu kan. Kita di belakang, aduh udah lah Pak, kasihan Pak, udah aja ruku dah. Gitu kan ya. Kayak nggak tega gitu sama imamnya. Tapi muazinnya bagus, makanya dua-duanya penting. Talent 1 muazin, talent 2-nya imam. Hayya 'alas shalah. Orang yang dengar sedih ya. Kenapa? Jadi ingat dosa, Nah, gitu kan ya. Ini kan bagus nih azannya nih. Hayya 'alas shalah. Surga itu kayaknya indah juga ya dengar suara mah. Baru dengar suara, panggilan belum. Salamun salam. Ya ayyuhal mu'minun. Ya ibadallah. Panggilan malaikat. Kan suara malaikat pastinya keren ya. Nggak ada yang fales dong malaikat. Masa malaikat fales? Udah lah gua aja yang manggil. Kenapa? Lo suaranya fales kata malaikat. Kan nggak mungkin kan? Panggilan yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Hari ketika malaikat memanggil manusia dari tempat yang dekat. Tahukah kita apa tempat yang dekat? Tempat yang dekat itu adalah Masjid Al-Aqsa. Hari ketika malaikat berdiri di titik Masjid Al-Aqsa sekarang, memanggil seantero padang mahsyar, halummu ilayya, kumpul kalian semuanya di sini kata malaikat. Jadi azan yang keren itu azan yang mengingatkan orang kepada dosa, azan yang mengingatkan orang kepada akhirat, dan itu nggak bisa kalau nggak pakai hati.
Nggak perlu ngeluarin 100% vokal. Cukup 60%-nya aja. 30% dibantu sama sound. 10%-nya dipakai, 40%-nya dipakai dengan perasaan. Makanya saya senang banget kayak apa dulu masa masih punya halakoh kecil sama teman-teman, termasuk ada Muzammil, anak-anak ITB, kita kan kayak belajar apa dulu? Muzammil mana Muzammil? Oh ada belajar makomat sama dulu sebelum ada pemuda hijrah, makomat sama belajar azan. Kita kayak apa ya, kayak mengcover. Jadi bukan cuma lagu yang di cover, kita mengcover azan. Cover azan Masjidil Haram Dagriri. Dagriri itu azannya tuh menurut saya azan of the year. 2018 azan terbaik itu nanti cari di YouTube, azannya Hamdi Ad-Dagriri kalau nggak salah namanya. Nanti azannya Al-Aqsa. Azan Al-Aqsa itu kayak lagi curhat. Al-Aqsa itu udah dirampas, kami itu teraniaya, kemana kalian wahai kaum muslimin? Gitu, seolah-olah tuh kayak manggil kita gitu. Dari irama-irama yang dipilih kan. Nah ini semuanya dengan hati. Makanya pakai hati aja udah terbaik. Balik lagi ke tema yang tadi adalah panggil Allah dengan lembut. Nidaan khafiyya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Ketika dia nada rabbah. Apa arti nada rabbah? Nada itu bahasa Arab terus jadi bahasa Indonesia nada, tapi beda arti. Nada artinya memanggil. Nada dering, panggilan. Dering panggilan itu bahasa Arab. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nada yunadi nidaan. Nida panggilan. Jadi kalau ada yang namanya nida itu adalah panggilan. Makanya kalau dia panggil, panggilan kamu siapa? Panggilan aku nida gitu. Itu panggilan, iya nida, iya panggilan ya. Ramai gitu. Kalau ngerti bahasa Arab, kalau ngerti ya sama aja sih. Nah, yunadi nada rabbahu nidaan khafiyya, memanggil dengan khafi. Khafi itu kayak lirih. Ya Allah, gitu pelan-pelan. Terus khusyuk manggilnya, berperasaan manggilnya, bukan ya Allah. Itu mah kaget kali ya, bukan manggil Allah karena dia lagi curhat. Kalau mau curhat, ya Allah. Coba jadikan ya Allah ini kata favorit kita deh. Dan jangan tunggu bermasalah baru lembut suaranya. Kalau lagi senang kayak ya Allah. Enggak gitu sih. Kita lagi senang itu juga butuh Allah, teman-teman, yang kayak pekan yang lalu kan. Kita butuh Allah itu bukan pas lagi susah doang. Sarra dan dharra. Iza asabatuhum sarra wa iza asabahum dharra, sama-sama butuh Allah. Butuh Allah ketika susah, jelas kita paham. Butuh Allah ketika senang artinya apa? Supaya kesenangan yang Allah kasih itu jadi barokah. Mubarak, jadi bertambah manfaat, jadi bertambah kebaikan, nggak jadi sia-sia. Nah, kalau nikmat yang Allah kasih, kesenangan yang Allah kasih malah jadi bikin kita sia-sia, itu malah jadi musibah. Sehingga kita butuh Allah supaya dituntun, ya Allah saya punya rezeki ini diapain ya? Supaya bermanfaat nih. Kemana saya harus memberikan rezeki ini? Ke keluarga, ke diri saya sendiri untuk kebutuhan, siapa lagi? Allah tuntun. Supaya kalau Allah tuntun, ketika kita mengalokasikan harta, rezeki, nikmat yang kita dapatkan, itu semuanya untuk kebaikan. Fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau enggak, alhaakumut takatsur. Celaka gara-gara takasur, justru banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi teman-teman, poin pertama, bab kecewa, kalau kita kecewa, saya yakin semuanya pernah kecewa dan mungkin masih akan kecewa atau bahkan lagi kecewa sekarang. Kelihatan dari muka-mukanya. Kecewa sama saya. Kenapa ceramahnya lama sekali? Jadi kalau lagi kecewa, apa poinnya tadi? Panggillah Allah. Ya Allah, ya Jabbar, wajiburni, hibur saya ya Allah. Hibur saya, hibur hati saya ya Allah. Gimana cara Allah menghibur hati kita? Allah menghibur hati kita itu dengan diberikan wajilat qulubuhum. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan apa?
tuma'ninatul qalb, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak cara Allah menghibur hati. Apakah Nabi pernah sedih atau kecewa? Kecewa pernah, sedih pernah di Al-Quran, direkam. Terus cara Allah menghibur hati Nabi yang lagi sedih atau kecewa gimana? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil qus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna nashi'atal lail hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Allah panggil Nabi ketika lagi sedih dan tidur. Ya ayyuhal muzammil. Ini dua kondisi Nabi lagi tidur dan dipanggil Allah. Satu, ya ayyuhal muddathir. Satu lagi, ya ayyuhal muzammil. Tidur kenapa Nabi? Bukan tidur, tertidur. Gara-gara capek seharian berdakwah dan capek seharian dibully. Dibully di mana-mana, pergi ke pasar, dibully di pasar, pergi ke tempat pertemuan, dibully di tempat pertemuan, pergi di sepanjang jalan, dibully di sepanjang jalan, pergi ke rumah keluarga besarnya, ke tetangganya, ke pamannya, ke sepupunya, dibully oleh tetangga dan keluarga besarnya. Kemanapun beliau pergi, beliau dibully, dihead, dihina, dicela seharian dari pagi. Satu kota Mekah ngebully beliau. Ada yang mengatakan beliau itu penyihir, ada yang mengatakan beliau itu pembohong, ada yang mengatakan beliau itu tercela. Muzammam, nama aslinya Muhammad, artinya terpuji, tapi diplesetin jadi Muzammam, artinya tercela. Atau orang salib dulu, pas perang salib menamakannya dengan istilah Muhammad. Apa Muhammad? Salah satu nama setan. Jadi dipanggil Muhammad, dipanggil Muzammam, dipanggil sahir, dipanggil majnun, orang gila, dan banyak lagi yang nggak direkam secara diksi oleh Al-Quran, karena emang Al-Quran ini memilih banget diksinya, tapi secara simbolik Al-Quran nunjukin bahwa inilah celaan-celaan yang diterima Nabi berhari-hari dari pagi sampai malam. Pulang malam-malam ngomong ke Khadijah, Khadijah zammiluni, zammiluni, Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pengertian, diselimuti Rasulullah, diusap-usap kepala Rasulullah, tenang Rasulullah, tenang ya Rasulullah, la tahzan ya Rasulullah, Allah nggak akan ninggalin kamu, Allah tuh sayang sama kamu ya Khadijah. Tapi di tubuh Rasulullah tuh banyak lemparan, bekas lemparan, dibersihin sama Khadijah. Setelah Khadijah wafat, nanti yang menggantikannya Fatimah yang bersihin bekas-bekas lemparan orang. Ada yang lemparin kotoran, ada yang lemparin barang benda-benda keras sehingga melukai Nabi. Dibersihin sama Khadijah. Udah capek, Nabi tertidur. Udah beres urusan dihibur oleh Khadijah. Begitu sampai waktu yang hening, Khadijah udah tertidur, penduduk seluruh bumi udah tertidur, Allah memanggil kekasihnya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itu panggilannya lembut. Jadi kita kalau baca surah Al-Muzammil jangan, ya, enggak gitu. Allah manggilnya enggak gitu, kaget atau orang lagi tidur ya. Nah, ayatnya aja lagi berselimut, manggilnya teriak-teriak. Jangan, itu namanya prank. Itu bukan tilawah, itu ngeprank. Makanya jangan tilawah sambil ngeprank. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumil laila illa qalila. Di situ kelihatan Allah tuh pengertian banget. Kumil lail illa qalila. Bentar aja, nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena begitu Nabi berdiri sholat, disitulah Allah akan menghibur hati Nabi. Kalau kita belum bisa terhibur dengan sholat tahajud, atau minimal dengan sholat 5 waktu, berarti hati kita berpenyakit, fi qulubihim marad, dan itu harus kita obatin. Obatnya apa? Obatnya istighfar. Kalau orang banyak dosa, belum bertaubat, belum beristighfar kepada Allah, dia susah minta dihibur oleh Allah, dan terus nanti dia kayak nuduh Allah nggak menghibur dia, padahal Allah udah sering menghibur dia, cuman nggak berasa di hatinya, karena hiburan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Dan cara membersihkan hati itu tazkiyatul nufus atau tazkiyatul qulub,
Tathirul qulub adalah dengan salah satunya istighfar. Perbanyak istighfar supaya begitu nanti kita ada masalah, kalau kita nanti lagi disakitin, kalau kita lagi kecewa dan sedih, kita bilang wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Allah hibur kerasa, kita lagi dihibur oleh Allah. Kan enak ya, kalau apa yang Allah perlakukan kepada kita tuh kita kayak ngerasa, itu enak tuh. Daripada Allah udah habis-habisan nghibur kita, kita nggak ngerasa. Ibarat Allah udah ngirim kita japrian, nggak dibaca-baca sama kita. Terus nanti kita tuduh, lu kok nggak empati banget sih sama gue lagi sedih-sedihnya, gue curhat nggak dibalas-balas. Udah dibalas, nggak ada, lu aja nggak baca. Oh ya ada, banyak ternyata. Artinya nggak dibuka sama kita kan? Kenapa nggak dibuka? Mungkin pulsa kita habis, mungkin handphone kita error, mungkin apa dan segala macam kemungkinan. Nah gitu juga dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Qarib itu kalau lebih dekatnya namanya akrab. Akrab. Qarib, karib. Sahabah qarib, sahabat karib. Itu bahasa Arab. Kan saya sering nge-mention bahwa ini dari bahasa Arab, bahwa biar kita tahu identitas bahasa kita itu sebetulnya sebagian besar diambil serapan dari bahasa Arab. Terus siapa yang merangkai bahasa Indonesia dari bahasa Arab kalau bukan ulama? Jadi nggak bisa dilepaskan antara ulama dengan Indonesia, antara ulama dengan kebangsaan, antara ulama dengan nasionalisme. Toh bahasa nasional kita dibentuk oleh ulama, buktinya serapannya 90% itu bahasa Arab. Sebagiannya benar terjemahannya, sebagiannya keliru, tapi tetap aja bahasa Arab. Makanya kenapa saya sering mention itu bukan mau di Arab-Arabin biar gaya, biar kelihatan ustadz gitu, enggak. Kalau mau kelihatan Arab banget saya banyakin Arab memang itu mah. Ini enggak lagi kayak gitu. Lagi pengen menarik benang sejarah kalau bahasa kita itu emang sebetulnya bahasa Arab yang diserap. Jadi kalau ada yang agak alergi tentang Arab, saya pikir ini berlebihan. Kita nggak alergi terhadap ras, mau Arab kayak, mau Eropa kayak, mau Afrika, mau apa, ya kan itu semuanya takdir Allah kan. Emang kita bisa minta diciptain sebagai orang apa? Nggak bisa kan? Ya Allah saya pengen diciptain sebagai orang apa ya enaknya. Ini deh orang Rusia, tinggi, putih, rambutnya pirang. Ya Allah saya pengen diciptakan sebagai orang Afrika. Kenapa? Biar tawadu. Nah, enggak gitu juga sih. Jadi kita nggak bisa request gitu kan ya. Dan orang Afrika pun sebetulnya sekarang kan jadi keren ya. Orang kulit hitam keren nggak sih? Berasa sekufu, segolongan. Kalau orang kulit hitam didiskriminasikan nggak keren, kasihan tuh. Kan kulit hitam juga sekarang jadi favorit. Bahkan banyak orang yang pengen menghitamkan kulitnya. Ini artinya ya nggak bisa request mau jadi orang apa, sehingga kita nggak boleh benci golongan ataupun ras, karena dia diciptakan kayak gitu tuh bukan pengennya dia, itu namanya sunnatullah dan takdir, itulah ketentuan Allah. Kalau kita cela rasnya, berarti kita mencela pencipta ras itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini termasuk larangan dalam hadis mencela nasab. Mencela nasab itu termasuk salah satu dosa besar. Balik lagi ke yang tadi, intinya bahasa kita emang diserap dari bahasa Arab. Nah, kita minta sama Allah. Kata Allah, inni qarib, aku dekat sama kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujib dari kata jawab. Jawab bahasa Indonesia juga, jawab. Jawabun, jawaban, jawabin, itu grammar. Terus salah satu yang diambil dari antara 3 bentuk grammar Arab itu kita ambil jawaban, ya, menunggu jawaban. Ada orang Indonesia yang mengatakan saya lagi menunggu jawabun, nggak ada kan ya? Ini agak-agak aneh. Jawabin atau ada tuh jawabinnya. Jawab berarti yang udah ada tuh jawabin. Jawabun mah belum ada Jawabin atuh yang yang tadi. Nah, oke, berarti itu bahasa Arab juga. Jawab, ban, bin sama aja. Ujibu, berarti bahasa Al-Quran sendiri itu sebetulnya tanpa baca terjemah, kalau kita tahu akar katanya, itu emang bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah, menjawab dakwah. Dakwah itu panggilan.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab panggilan dai, orang yang memanggil kalau dia mendakwah atau memanggil aku. Jadi kalau kita bilang ya Jabbar, Allah langsung turun ke langit dunia, nyamperin kita terus mengatakan ai abdi, ai abdi. Ai abdi itu artinya ada apa hambaku? Halakah hajah? Kamu punya masalah hambaku? Itu namanya ujibu. Cuman kita nggak dengar. Sama kayak kita baca Al-Fatihah. Bukankah Allah merespon bacaan kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, hamadani abdi. Hambaku memuji aku. Gitu kan? Sampai selesai Al-Fatihah, satu ayat demi satu ayat Allah tuh ngerespon. Jadi kita kayak lagi chat sama Allah sebetulnya. Salat itu kan chat sama Allah. Makanya bahasa hadisnya ihsan. Kalau pengen sholat kita yang ada kesan chat, berarti sholat kita tuh harus sampai ke level ihsan. Apa level ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Ketika kamu bisa menghadap Allah, beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu tuh ketemuan langsung sama Allah. Kan berarti kita lagi chat sama Allah, ketemuan langsung. Kalau nggak ketemuan langsung, kamu nggak ngelihat dia, maka yakinlah dia ngelihat kamu. Berarti kayak orang telepon atau kayak orang fit call, cuman kamera depan kita rusak. Kamera depan dia ya, kita nggak bisa ngelihat dia. Iya, kamera depan dia. Ya gitu deh pokoknya. Yang jelas adalah kita lagi chat sama Allah, sehingga Allah tuh kalau kita berdoa jangan berpikir bahwa kita tuh ngomong sendiri terus gak ada yang dengerin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa Allahu akbar. Ya enggak ada yang dengar seolah-olah enggak. Rabbi firli warhamni wajburni. Kalau kita salat berjamaah Ustaz gimana pelan-pelan imamnya kita mungkin slow motion. Kalau dia kan dicepetin tuh kan ya, jadi ya apa istilahnya tuh cut to cut gitu kan. Gimana tuh caranya Ustaz? Sedapatnya, jangan dipercepat tapi tetap dapat kan? Rabbi firli warhamni wajburni. Belum beres, Allahu akbar, enggak apa-apa, tapi kita udah kayak tenang. Makanya kalau nggak puas tambahin dengan sholat sunnah. Begitu tahiyat awal, duduk tahiyat antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni. Lama wajburni teh 10 menit. Kenapa itu orang teh curhat sama Allah? Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak kita duduk di antara dua sujud setengah jam? Boleh. Apalagi sholat sunnah. Kecuali kita jadi imam sholat berjamaah. Jangan, kasihan. Anak udah nangis-nangis. Terus suami udah nunggu di depan ngeklakson-klakson. Terus sales sudah habis promonya. Kan nggak konsen sholatnya. Makanya kalau jadi imam yang bijak, ambil pertengahan. Makanya bacaannya juga jangan terlalu panjang. Kalau sholatnya sholat 5 waktu. Tapi terutama kecuali subuh yang paling panjang. Kalau sholatnya sholat tarawih, namanya juga tarawih dari kata roha. Roha bahasa Indonesia, rehat. Jadi tarawih itu artinya berehat-rehat. Kalau sholat tarawihnya sampai keringetan, namanya bukan berehat-rehat. Itu mah lagi nge-gym. Tarawih keringetan, harusnya kan tarawih itu kan tadi keringetan terus gara-gara tarawih jadi nggak keringetan ya. Itu kayak apa ya? Kayak bukan pemanasan, pendinginan. Ya gitu deh pokoknya. Jadi tarawih itu Allahu Akbar. Wah, mulai istirahat nih. Kalau ada yang ngomong, pengen istirahat, kenapa? Habis tarawih. Ini aneh. Tarawih itu kan istirahat. Kenapa kita istirahat habis istirahat? Ada dua kemungkinan. Satu, kita tarawihnya nggak benar. Kedua, imamnya yang mungkin terlalu buru-buru. Tapi di Indonesia kalau imamnya nggak buru-buru, nggak jadi ngehit. Biar imamnya paling ngehit, ratingnya tinggi, harus yang cepat. Makanya saya pernah kayak balapan gitu tarawih. Saya di masjid satu, yang satu lagi masjid sebelah. Takbir bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, kita start bareng nih. Begitu saya waladhdallin, di sana assalamualaikum. Hah? Wah. Kalah saya pakai 150 cc, dia pakai 1200 cc. Ya iyalah, nggak akan kekejar. Nah, tapi yang sana lebih banyak jamaahnya, di sini dikit. Kenapa? Di sini karena ya mungkin itu pengen istirahat dengan sholat. Kalau di sana pengen cepetan istirahat dari sholat.
Beda kan ya? Nah, balik lagi. Kita bacanya tenang. Boleh wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Allahu Akbar. Sujud lebih lama lagi. Karena sujud itu lebih freestyle. Freestyle doanya, bukan freestyle bentuknya. Masa sujud mau gini terus. Ya enggak sih. Freestyle doanya. Maksudnya freestyle doa tuh boleh baca doa apa aja selama itu kebaikan. Misalnya kita doa Abu Bakar, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa amami nuran, wa khalfi wa min warai nuran, wa min tahti nuran, wa min fawqi nuran. Itu kan doa Abu Bakar kan? Boleh. Apakah itu doa dibaca Rasul? Enggak, Abu Bakar yang baca doa itu. Jadi Abu Bakar bid'ah? Enggak lah. Doa itu ibadah mutlak, ibadah bebas. Sehingga karena dia bebas, kita boleh membaca doa bukan hanya yang diajarkan Rasul. Tapi doa yang diajarkan Rasul pun itu yang terbaik pastinya. Cuman yang nggak diajarkan Rasul, boleh. Ada kasus yang di zaman Rasul nggak ada, tapi di zaman kita ada. Salah satunya yang sering saya ulang-ulang apa? Mendoakan anak yang lagi ujian nasional. Ada nggak doa dari Rasul anak ujian nasional? Dan di zaman Nabi, anak-anak Nabi nggak ada ujian nasional. Ya Allah, Fatimah lagi ujian nasional. Nggak ada kan ya? Sehingga kita nggak bisa niru. Terus boleh nggak kita ngedoain anak kita lagi ujian nasional? Sementara Nabi nggak ada contohnya. Boleh, itu nggak disebut bid'ah. Nggak selalu yang nggak dilakukan Nabi itu dianggap. Makanya jangan nanya, apa dalilnya doa itu? Ya, yang penting nggak melanggar sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi dalam doa itu adalah menutup aurat. Bacaannya yang benar. Jangan maksa, jangan marah-marah sama Allah. Ya Allah, pokoknya nih yang terakhir kali nih saya doa nih. Ya nggak bisa gitu. Doanya yang baik gitu kan. Kalau mendoakan yang buruk balik lagi kepada kita sendiri. Nah, ini namanya doa. Makanya pas sujud kita bisa doanya Abu Bakar. Bisa doanya Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa doanya Bilal. Bilal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya Bilal. Tiga-tiganya ini bukan doanya Nabi. Yang satu Abu Bakar yang apa? Yang membuatnya. Yang kedua siapa tadi? Muaz. Yang ketiga adalah Bilal. Dan tiga-tiganya Nabi tahu dan Nabi membolehkan. Enggak langsung Nabi, kan enggak ada saya suruh. Kenapa kamu baca yang enggak pernah saya contohin? Enggak, karena emang ibadah doa itu ibadah mutlak. Sehingga kita bisa doa, ya Allah. Saya sih lupa namanya. Tapi saya udah nge-follow dia. Soalnya akunnya nama palsu. Tapi saya tahu kok nama dia yang asli. Saya pernah hafal kok nama dia yang asli. Ya Allah, pengen kalau bisa saya pengen jadikan dia sebagai imam saya. Kalau nggak dia pun yang mirip-mirip gitu. Nah, di dalam sholat gimana caranya? Ya jangan di dalam sholat sih, susah ngomongnya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak boleh dalam sholat kan. Kalau di dalam sholat tetap harus bahasa Arab. Kalau bisa jangan bahasa Arab yang dikarang-karang sendiri. Malah salah. Allahumma ansur alaina. Itu bahaya. Allahumma ansur itu artinya apa? Ya Allah tolonglah. Tapi kalimat berikutnya ada unsurna wansur alaina. Itu beda. Unsurna ya Allah tolong kami. Unsur alaina, ya Allah tolong orang lain untuk menghancurkan kami. Cuman beda Allah doang. Makanya kalau kita Allahumma ansuril muslimin ala a'daika. Allahumma ansuril muslimin alal kafirin. Allahumma ansuril muslimin alal zalimin. Tapi kalau Allahumma ansuril zalimin alal muslimin, wah, apalagi diaminkan banyak orang. Kenapa kita kok kalah terus ya? Ya itu doanya salah. Makanya kalau bahasa Arab mah lebih baik jangan dikarang sendiri. Mending kita hafal. Cari di Google boleh, tapi harus jelas websitenya. Jangan-jangan di Google kan semua orang bisa nulis kan ya. Kadang-kadang dari Facebook juga ada di Google, kita klik ternyata itu kayak dia lagi curhat gitu, sok-sok pakai bahasa Arab. Ternyata isinya mantra. Kan bahasa mantra juga kayak bahasa Arab kan, keriting-keriting gitu kan. Nah intinya teman-teman minta sama Allah pas kita lagi duduk di antara dua sujud, pas kita lagi sujud. Poin 1, kalau lagi dikecewain. Poin 2, kalau kita dikecewain, kecewa, sedih. Kadang-kadang gak harus dikecewain orang, kecewa sendiri, gak jelas. Tiba-tiba kecewa weh, tiba-tiba kayak sedih aja. Pernah gak sih sedih tapi gak ada sebab? Wah serentak Itu tuh gimana tuh? Tiba-tiba kayak hari ini, kok saya gak? Tahu gak kenapa?
hati kita itu diusik sama setan. Setan tuh emang senang ngusik hati. Dia tuh nggak ngusik fisik kita kecuali sesekali. Kayak misalnya ada guna-guna itu kan fisik kan. Tapi yang sering banget dailynya dia tuh ngusik hati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswis itu continuous present tense. Jadi continuous terus-terusan. Fi'lul mudhari kalau bahasa Arab. Yuwaswisu terus menerus. Fi sudurin nas, di dalam hati atau dada manusia. Jadi setiap hari itu dia kayak ngusik kita. Lo bete dong, sedih atuh, marah dong, apa gitu. Dia kayak nyuruh emosi kita untuk kayak gitu-gitu. Sehingga kita ada hari nggak ada yang bikin masalah, tapi kita kayak sedih. Nah dalam keadaan kayak gitu, ada trigger kecil aja meledakan. Nah gimana ngobatinnya? Tadi satu doa. Kedua, kalau kita lagi sedih kayak gitu, coba selain minta kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk membiasakan amal favorit kita itu, hobi kita itu hobi yang bentuknya ibadah. Saya nggak nyalahin hobi kita. Kita punya hobi olahraga itu keren banget dan bermanfaat. Kan saya paling nggak suka menjudge ya. Makanya kalau ada orang yang menjudge dunia anak muda itu seolah-olah semua negatif, saya kayak ngerasa sedih dan tersinggung. Kenapa kesannya everything comes with youth is a sin gitu, seolah-olah gaul jadi dosa, apalagi nongkrong jadi sia-sia, apalagi olahraga, seni-seni anak muda semuanya kesannya negatif, seolah-olah nggak ada baiknya gitu anak muda. Kan nggak gitu kan? Kan sahabat Nabi semuanya sebagian besarnya anak muda dengan model culture-nya mereka. Jadi saya nggak setuju kalau semua tentang anak muda itu dianggap negatif, sehingga kita nggak mau menjudge. Olahraga bagus. Dan gak ada istilah olahraga sunnah. Semua olahraga itu selama tidak melanggar syariat ya sunnah. Karena olahraga itu satu untuk kesehatan, dua untuk kebugaran, sehat, bugar artinya fisiknya bagus, tiga untuk silaturahim olahraga. Makanya ada Nabi main dengan para sahabat itu tujuannya bukan hanya main-main tapi bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Jadi mengikat ukhuwah. Kadang-kadang kita butuh ketawa untuk ukhuwah, bukan hanya butuh tausiah. Sama-sama butuh, tapi yang balance. Makanya Ali mengatakan rawihul qulub. Rawihu itu dari kata rehat. Rehatkan, istirahatkan hati kalian. Karena hati itu bisa bosan sebagaimana fisik juga bisa bosan. Nuruddin Zinki, salah satu tokoh favorit saya di Aleppo, Suriah. Dia gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau mau kita lihat siapa Salahuddin, nggak afdol kalau kita belum lihat siapa di balik Salahuddin, yaitu Nuruddin Zinki. Keren banget, lebih daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dalam satu waktu bikin lomba berkuda di antara prajurit-prajuritnya. Berkuda selama 3 hari. Berkudanya tuh lomba, seru-seruan. Terus mereka kayak freestyle gitu kudanya. Kalau kita kan ada riding, ada freestyler kan. Freestyle itu kan mungkin kayak anak mobil mungkin kayak nge-drift gitu kan. Atau anak motor mungkin kayak nge-jumping dan segala macam. Freestyle lah pokoknya. Nggak riding, nggak touring. Biasanya riding, touring, sekarang freestyle semua. Main-main, ketawa, ada yang jatuh diketawain. Ketika ada orang yang ahli ibadah, bukan ahli dakwah, ini bedanya ahli ibadah sama ahli dakwah. Ada orang ahli ibadah mendengar berita ini, kalau Nuruddin lagi bikin acara freestyle kuda, ahli ibadah ini kemudian mengirim surat kepada Nuruddin Zinki. Isi suratnya apa? Nuruddin, ittaqullah. Kan orang kalau ngomong idealis tuh kesannya dia paling benar ya. Pakai ayat, pakai hadis, kesannya dia benar dan kita salah. Jadi kita jadi tiba-tiba kok saya jadi salah ya? Gitu, ittaqullah, langsung menjudge. Takutlah kamu kepada Allah. Seolah-olah Nuruddin baru bikin dosa. Kalimat ittaqullah itu kan kalimat kepada orang yang baru bikin dosa. Ittaqullah, istaghfirillah, tub ala Allah. Jadi kayak kamu tuh dosa banget, takut sama Allah, gitu kesannya. Nuruddin, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Yang kamu lakukan ini semuanya sia-sia. Waktu kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban setiap detiknya, panjang. Keluarin ayat, keluarin hadis. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wal asri innal insana lafi khusr. Semua ayat keluar, semua hadis keluar. Kesannya Nuruddin itu main-main dan sia-sia. Ini bedanya orang yang hanya tinggal di dalam masjid dengan orang yang turun ke dalam objek-objek dakwah dan jihad. Mereka akan lihat realitas yang berbeda banget di dalam masjid. Di dalam masjid mah semua orang baik, soleh. Nggak diuji kita di dalam masjid, sedikit kalaupun ada. Tapi begitu di luar, akhirnya Nuruddin Zinki membalas
Balasannya apa? Akhi fillah, saudaraku karena Allah. Sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan ini, tapi karena engkau sudah menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, saya perlu tabayyun, kata Nuruddin. Kami itu sudah berjihad berbulan-bulan, melintasi gunung-gunung yang tinggi, melintasi padang pasir, musim panas, musim dingin, menghadapi musuh-musuh yang berkali-kali lipat lebih banyak dari kami. Kami dan kuda-kuda kami sudah melihat darah tuh terus-terusan, setiap hari ngelihat darah, setiap hari ngelihat potongan tubuh manusia. Lelah, tidak tidur berhari-hari, kehausan, tidak minum kecuali beberapa tetes air saja dalam sehari. Kami itu sudah berjihad berbulan-bulan, kata Nuruddin. Sehingga saya melihat pasukan saya mulai stres. Kuda-kuda kami mulai stres. Kuda kalau stres susah dipakai. Jadi nggak akan sesuai dengan instruksi dari penunggangnya, kesatrianya. Dia stres, ngelihat musuh dari kejauhan, kadang-kadang bukan ngelihat musuh, ngelihat pohon aja dikira musuh. Wah, banyak banget musuhnya, lari. Kuda stres kan bahaya kan? Dan bisa membahayakan penunggangnya. Gimana mau rapi dalam soft jihad kalau kudanya pada stres, kayak nggak pernah diservis. Ibarat motor nggak pernah diservis, dibawa tuh sampai olinya udah kayak lumpur. Akhirnya kami bawalah, kalau bahasa kita diservis. Diservis itu apa? Dengan cara kalau diservis motor kita bawa ke bengkel servis nih, ganti oli, apa segala macam dibersihin, kayak gitu-gitu kan. Kalau servis kuda dibawa main. Karena kuda itu servisnya dengan main, bukan makan, minum dan segala macam. Akhirnya kudanya bisa ikut main sama penunggangnya, lucu-lucuan, guling-guling, kudanya menjatuhkan penunggangnya, terus diketawain dengan lain, dan prajuritnya juga diservis dengan cara apa? Entertain, mereka butuh hiburan. Jangan berpikir ketika ada orang berhibur sebentar, seolah-olah udah seluruh hidupnya berhibur, sampai kita menuduhnya bahwa hidupnya sia-sia. Ini terlalu gampang menjudge orang lain. Bisa jadi itu bagian dari program dakwah. Itu jawaban Nuruddin. Jadi saya ingin supaya prajurit saya segar lagi, ukhuwah mereka kuat lagi, lebih soft, barisan mereka lebih bagus lagi, dan kuda-kuda mereka lebih sehat dan bugar lagi. Dibalas kepada ahli ibadah. Baru kemudian ahli ibadah, ya tapi kan nggak harus gitu juga. Oh panjang, akhirnya nggak beres. Yang namanya juga orang kalau udah dengki. Sama dengan Fudail bin Iyad dengan Ibnu Mubarak. Fudail bin Iyad ahli ibadah di dua Masjidil Haram. Masjid Nabawi dia ahli ibadah dan mengajar di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram juga dia ahli ibadah dan mengajar di Masjidil Haram. Tapi nggak pernah keluar dari masjid. Sehingga yang dia tahu realitas dunia ini hanya realitas masjid. Tentang sholat harus rapi. Tentang kalau sholat kita sunnah sendiri harus pakai sutro. Itu kan realitas-realitas dinamika masjid kan. Tentang waktu azan itu jangan diburu-buru. Antara azan dan iqomah itu dikasih jeda waktu. Kemudian masalah menutup aurat dalam pakaian sholat. Kemudian masalah kenceleng. Itulah realitas masjid. Sangat mungkin belum banyak. Ketika keluar dari masjid, realitasnya tuh beragam. Nggak sesederhana masjid, rumit. Kalau di dalam masjid itu sederhana realitasnya. Sehingga nggak butuh pemikiran rumit untuk menyelesaikannya. Di luar masjid, itu rumit banget. Baru aja di teras masjid udah rumit. Masalah sendal ketuker. Kalau ketukernya dengan yang lebih bagus sih, bukan masalah. Nggak akan ngomong, diem-diem aja. Ini masalahnya ketukernya dengan yang ya gimana gitu. Nah, akhirnya ini nih yang jadi realitas, apalagi keluar dari pintu masjid. Udah keluar pintu masjid, tangga masjid, keluar tangga masjid, parkiran masjid. Di parkiran udah realitas, baru datang udah lihat mobil atau motor udah kebaret. Wah nih tadi karena motornya desak-desakan, spion kita lah, atau bodi motor kita yang baru lah udah kecoret-coret, atau mungkin motor kita posisinya kok nggak enak gitu di tengah kena hujan, padahal tadi perasaan parkirnya di atasnya ada atas, sekarang kena hujan jadi basah, padahal habis dicuci segala macam. Itu udah realitas. Sehingga ketika Ibnu Mubarak melihat Fudail bin Iyad asik aja mengajar di dalam masjid, Ibnu Mubarak mengirim surat kepada Fudail bin Iyad yang kemudian jadi nasyid, jadi lagu. Ya abidal haramain, wahai hamba yang beribadah di dua Masjidil Haram. Ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu. Wahai orang yang beribadah di dua Masjidil Haram siang dan malam, tahajud, itikaf, tilawah, ngajar ilmu.
Kalau kamu melihat apa yang kami lakukan di luar sini, maka kamu akan menganggap ibadahmu itu cuma main-main. Padahal udah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tapi masih dianggap main-main. Kalau dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan dakwah dan jihad. Karena dakwah itu nggak sederhana ibadah. Ibadah kita semua yang datang orang-orang udah pada soleh, yang pengen ibadah, gampang diatur. Soft luruskan, lurus nggak? Lurus. Coba suruh luruskan soft di belakang zebra cross. Segampang meluruskan soft di masjid? Enggak, itulah realitas, itu perbandingannya. Kalau kita belum bisa menyuruh masyarakat, social behaviornya lurus di belakang zebra cross, berarti kita belum menyelesaikan masalah masyarakat. Berarti belum berdakwah, baru beribadah di dalam masjid. Itu bandingannya, segampang mana? Mana lebih gampang nyuruh orang lurus di belakang zebra cross, apa nyuruh orang untuk ikut imam? Ikut imam. Jangan kalian mendahului atau menyamai gerakan imam. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas bangkit dari sujud, Allah. Bacaan imam itu panjang dan makmumnya belum yang benar ya. Belum bergerak dari sujud, masih nungguin. Sampai bar, baru dia bar. Beres, bahasa Jawa. Jadi begitu imamnya, Hu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Gampang nyuruh makmum kayak gitu. Coba, jangan menyamai lampu kuning apalagi mendahului. Susah kan? Di traffic light, kuning, merah, hijau. Jangan mendahului lampu kuning. Kalau merah mungkin agak gampang. Kuning aja. Di sana udah merah, kan ketahuan tuh ada kayak pantulan cahaya kan ya. Kalau di sana merah kan di sini nggak langsung hijau kan? Di sini mah ada jeda beberapa detik lah. Di sana udah mulai kuning, wah, jalan kan ya. Di mana pelajaran soft dan gerakan sholat yang kita katakan jangan menyamai dan mendahului imam. Makanya realitas di dalam masjid dengan di luar tuh beda. Sehingga kalau kita nggak pernah keluar dari masjid, kita terkesan idealis, tapi sebetulnya nggak tahu masalah. Begitu juga dunia anak muda. Buat saya selalu respect sama anak muda karena saya ngerasa bahwa anak muda itu aset luar biasa dan di tangan teman-teman nih anak-anak muda nasib Indonesia 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau anak muda ini hanya dijadikan objek terus menerus sebagai bahasa judgement, terus gimana nasib Indonesia? Padahal anak muda itulah yang mengukir banyak sejarah. Jarang sejarah diukir oleh orang tua kan? Rata-rata sejarah itu diukir oleh anak muda. Dalam Islam muncul nama komandan militer paling muda dalam sejarah Islam. Namanya Usamah bukan bin Laden. Usamah bin Zaid. Itu beda lagi kasusnya. Saya nggak mau mengkomentar. Yang jelas namanya Usamah. Jadi jangan takut dengan nama Usamah. Nama Usamah itu nama sahabat. Bahkan dia adalah cucu angkatnya Rasulullah. Dari anak angkat Rasulullah walaupun nggak jadi anak angkatnya, itu Zaid bin Harithah, namanya Usamah bin Zaid. Itu komandan militer termuda dalam sejarah Islam. Usianya kalau nggak salah 14 tahun. Kelas berapa? Kelas 2 SMP, memimpin pasukan militer. Bukan naik motor. Nggak mau dibahas. Karena nggak di-endorse. Jadi bukan naik motor, terus pakai baju SMA, terus kayak gitu-gitu, bukan. Saya nggak merujuk kepada sesuatu ya. Gitulah pokoknya. Ini memimpinnya naik motor sama naik kuda, lebih susah mana? Kuda. Kecuali buat orang-orang ya kayak di Lombok, di daerah-daerah yang banyak kuda kan, itu keren banget sih, saya kayak local pride banget lah itu mah. Jadi naik kuda, memimpin pasukan, dan itu bukan riding. Walaupun riding juga keren. Tapi ini menghadapi musuh usia 14 tahun loh. Kalau nggak matang mentalnya, nggak mungkin Nabi memberikan kesempatan dia jadi panglima militer. Yang ngasih itu surat kuasanya tuh langsung dari Nabi. Bahkan ketika Abu Bakar jadi khalifah, lalu Umar nggak setuju Usamah jadi panglima militer, Abu Bakar marah kepada Umar. Ya Umar, kamu ingin menyobek surat Rasulullah? Kamu ingin mencoret kalimat-kalimat Rasulullah, ini langsung Rasulullah yang nunjuk, Usamah pemimpin militer. Bahkan kalau seandainya pasukan itu kita harus ada di dalamnya, engkau wahai Umar harus tunduk kepada Usamah. Nanti ada lagi yang membebaskan satu negeri yang selama beribu-ribu tahun gak bisa dibebaskan, usia 21 tahun. Muhammad, atau kita juluki Al-Fatih, bukan sang penakluk, sang pembebas. Karena terjemahan yang lebih tepatnya bukan penakluk, tapi pembebas. Dia nggak menaklukkan siapa-siapa, apalagi cewek.
Kalau kita di zaman sekarang mungkin ada penakluk cewek gitu kan. Ini enggak, membebaskan. Cewek dibebaskan. Dari apa? Dari perbudakan, dari penghinaan. Muhammad Al-Fatih. Jadi anak muda itu harus diberikan apresiasi yang tinggi. Dan memang kita harus bangga. Indonesia ini harus bangga. Punya anak muda mayoritas sekarang. Tahun depan malah 70% penduduk Indonesia anak muda. Berarti kita bangga banget nih. Negara dengan penduduk terbanyak anak muda di dunia. Dan muslim. Ngomong apa tadi teh? Baper kalau udah ngomongin masalah dakwah, masalah anak muda. Saya tuh ngambil segmentasi dakwah anak muda itu bukan pengen seru-seruan loh. Teman-teman tahu saya dulu pakai jubah, pakai sorban, gini nih. Cuman dakwah itu bagus, tapi segmentasinya berbeda. Ada banyak segmen di luar sana yang nggak bisa diginiin. Bisanya diginiin. Bisanya diginiin dengan santai, kita temenan, kita main bareng. Dan itu bukan karena saya pengen, kayaknya Ustadz baru puber sekarang deh. Bukan. Ustadz kayaknya kurang nakal deh waktu muda, jadi pengen nakal sekarang. Ya enggak lah, dikit. Bukan karena itu saya mengambil segmentasi anak muda. Karena saya yakin teman-teman anak muda inilah, pemuda Indonesia inilah yang akan jadi wajah Indonesia 10 tahun lagi, 2024, 2029, inilah wajah Indonesia. Sehingga kalau kita pengen merubah Indonesia, kita harus mulai dari anak muda. Dan anak muda yang terbanyak itu bukan di dalam masjid kenyataannya. Kecuali sekarang mungkin sebelum kita bikin tren hijrah, anak muda yang terbanyak itu bukan di dalam masjid, di luar masjid. Gimana cara bawa mereka ke dalam masjid kalau hanya kita berkoar-koar di atas mimbar? Saya tuh kalau khutbah Jumat dulu tuh, demi Allah gitu. Tapi anak muda tetap aja sepi. Malah yang bikin kaget, yang kakek-kakek kan kasihan, kaget. Apa sih kakek-kakek? Kalau anak muda digituin kan kayak seru, adrenalin gitu kan. Ini kakek-kakek digituin, kasihan atunya. Sesungguhnya kematian. Ya Ustadz, ya. Kematian lihatnya ke kakek-kakek. Nah ini, udahlah, masa-masa itu saya udah beres. 8 tahun saya dakwah di Bandung dengan cara itu. Sekarang saya pengen segmentasinya jelas anak muda, karena saya berharap lebih ke anak muda. Saya pengen, selalu saya share, mimpi kita bersama adalah suatu saat muazzin kita itu adalah wakil pejabat. Mau wakil presiden, wakil gubernur, wakil wali kota. Dan dia udah belajar azan di masjid-masjid ketika dia masih muda, azannya azan baper dari hati. Kebayang aja wakil presiden manggil kita sholat di Masjid Istiqlal. Live streaming. Hayya 'alas shalah. Siapa itu? Pak Wakil Presiden. Wah kan semangat ya se-Indonesia sholat berjamaah subuh ya. As-salatu khairum minan naum. Wah, Wakil Presiden bilang sholat lebih baik daripada tidur. Kan keren tuh. Datang anak muda berbondong-bondong ke masjid. Karena diazanin sama Wakil Presiden. Wibawa banget tuh, izzah. Begitu masuk, qamat nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wakil Presiden. Istawu sufufakum. Siapa? Presiden. Wah, keren ya. Allahu Akbar. Presidennya gagah, dia izzah kepada musuh-musuh Allah, tapi rahama ubainahum. Jangan di sini dia bersikap keras. Masa kepada sesama kaum muslimin dia sifatnya asyidda? Kebalik atau ayatnya? Bukankah ayatnya asyidda wal kufar rahama ubainahum? Rahama, bahasa rahama itu apa? Komennya rahama, anger. Komennya ruhama, ngomongnya ruhama, di grup broadcastnya ruhama, kalau ketemu kaum muslimin itu ruhama. Kepada manusia, rahmatan lil alamin. Kepada kufar, siapa kufar? Orang yang memerangi mereka. Musuh-musuh yang zalim. Seperti orang misalnya Israel yang menjajah Palestina. Atau orang-orang zalim yang menyakiti kaum muslimin di Suriah, di Yaman, di Irak, di Rohingya. Itu asyidda. Jadi nggak ada salaman sama mereka, pelukan, senyum-senyum, asyidda sama mereka. Kalau ditarik, kita tarik balik. Berarti kan dia juara panco ya, presidennya. Kan ada tuh presiden narik-narik gitu kan. Nah kalau kita nggak kuat narik kan kayak kalah gitu kan. Alhamdulillah ada presiden kaum muslimin di satu negeri, ditarik nggak bisa. Aduh berat
ya udah deh nggak jadi gitu. Ini artinya asyidda, dia tuh syadid izzah. Tapi begitu sholat di antara kaum muslimin, Allahu Akbar. Di situ nggak perlu nunjukin keras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak banget loh, sholat dipimpin presiden, bacaannya khusyuk, hafalannya banyak, sehingga dia bisa explore Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Enggak gitu sih, ayatnya panjang. Alif lam mim. Gua mah rela Al-Baqarah satu surat kalau presiden, gitu kan ya? Imamin, presiden yang imamin Al-Baqarah sampai dari subuh sampai duha. Ya nggak gitu juga kali Ustadz. Kan Al-Baqarah 2,5 jam tuh sampai waktu duha. Intinya itu mimpi, saya sih bermimpi Indonesia tuh kayaknya bisa nih. Kayak sekarang aja bermunculan imam-imam muda dengan Muzammil and the Gangs. Sejak kita ramein hijrah ini kan jadi banyak nih. Muncul imam dengan rambut gimbal. Apalagi muncul imam anak muda, anak SMA. Itu bisa banget. Dan mereka nanti pasti saya yakin akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kayak sekarang saya dekat sama teman-teman pemuda Pancasila. Sapma pemuda Pancasila juga. Kalau lagi dekat sama mereka ngobrolnya apa? Lo nyalak nggak tahun ini? Ya insya Allah lo kayaknya masih mau main dulu deh. 5 tahun lagi gua nyalak. Berarti kan anak-anak muda sekarang lintas organisasi. Mau dia PP, mau dia Karang Taruna, mau dia komunitas. Sebetulnya kan calon pemimpin masa depan kan? Kalau mereka lahir dari rahim tarbiyah, kebayang aja pemimpin Indonesia 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Lahirnya dari rahim tarbiyah. Gimana cara mentarbiyah Indonesia? Nggak bisa bikin satu pesantren dengan ukuran sekian hektar. Harus bikin pesan _ tren. Dan tren inilah yang jadi konten tarbiyah. Mentarbiyah semua anak muda di Indonesia. Supaya semuanya secara fikrah lahirnya dari rahim tarbiyah. Secara hamasah lahirnya dari masjid. Secara rahmah lahirnya untuk kemanusiaan. Itu harapan kita, itu tuh mimpi saya. Kenapa saya mengambil segmentasi anak muda? Itu bukan main-main. Jadi kalau saya tulis banyak main banyak manfaat, itu hasil renungan. Dan emang tujuannya main di sini tuh silaturahim, main di sini tuh touring, main di sini tuh olahraga. So apa yang salah dengan itu? Yuk kita sama-sama kita ramein dakwah anak muda ini. Kenapa? Ini penting untuk 5 tahun 10 tahun lagi Indonesia. Kalau enggak kebayang. Karena anak muda ini efek perbaikannya hebat, efek perusakannya juga yang nggak kalah hebat. Kalau orang tua ada di tengah-tengah aman. Jadi rusak ya gitu, baiknya juga ya gitu. Kalau anak muda baiknya keren banget, kalau dia jadi rusak juga innalillah banget. Makanya balik lagi kepada tema tadi, kecewa. Walaupun agak-agak nggak nyambung sih, nggak apa-apa lah ya. Nanti diedit baru masukin YouTube. Kecewa. Poin yang kedua itu adalah cari satu hobi. Tadi mau ngomongin itu sebetulnya. Cari satu hobi yang bukan hanya entertain. Walaupun boleh, saya juga hobi entertain ada. Hobi kan harus nggak harus satu kan. Entertain ada hobinya. Olahraga ada. Hangout jalan ada. Tapi selain ini bagus semuanya. Tapi tambahin satu lagi, hobi ibadah. Ibadah tuh harus jadi hobi. Biar apa? Biar kita tuh bisa enjoy. Ambil aja salah satu deh, nggak usah banyak-banyak. Saya nggak minta teman-teman tahajud 11 rakaat 1 juz, nggak. Tilawah 1 hari 1 juz, nggak. Ambil yang paling ringan dulu deh, tapi jadiin hobi. Misalnya sholat duha atau sholat mutlak. Sholat mutlak kan lebih bebas lagi nih, kapan aja. Jadi pokoknya agak-agak nganggur dikit, sholat Allahu Akbar. Itu kalau sholat tanpa ada jadwal, bukan karena waktunya sholat, kita tuh kadang-kadang kesannya lebih free ride loh. Free ride-nya apa? Kayak nggak ada beban. Kan free ride tuh nggak terbeban dengan GoPro, nggak terbeban dengan 360, nggak terbeban dengan kamera, nggak terbeban dengan tele, kan gitu kan? Karena dia kayak, gua mah pengen main aja, jadi nggak pakai bawa-bawa tim pencitraan. Dia mau ke gunung, nggak bawa tim kamera, dia di laut nggak bawa tim kamera, dia loncat dari tebing nggak muncul-muncul juga, nggak ada yang ngamerain, biasa aja, namanya free riders. Bisa nggak kita ibadah tuh selain emang udah ada waktunya muqayyad, ada yang free ride. Free ride tuh mutlak, bebas, sholat aja, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa sholat. Itu kalau jadi hobi teman-teman, sebanyak mungkin sholat sunnah mutlak, itu akan jadi obat ketika kita kecewa.
Tapi itu nggak bisa pas kecewa baru dilakuin. Harus dibiasain dulu dari sekarang. Begitu nanti kecewa, itu jadi akan kayak kita kecewa ngopi, sedih nongkrong, sedih nonton, sedih ketemu teman, sedih main. Sekarang sedih sholat. Baru nanti berlaku ayat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassholah. Mintalah pertolongan Allah dengan sholat salah satunya. Itu nggak bisa kalau nggak dimulai dilatih, dijadikan habit dan hobi. Siap insya Allah? Ya mudah-mudahan anak muda yang ada di masjid ini, yang ada di kota ini kota inspirasi banget di seluruh Indonesia. Yang ada di negeri ini negeri yang mudah-mudahan kita berbaik sangka. Negeri yang disebut oleh Nabi di akhir zaman akan datang kemenangan Islam dari timur. Dan timur yang paling timur itu adalah, kalau paling barat Maghrib, kalau paling timur itu Maroko, yang paling timur itu Maroke. Paling barat itu Maroko, bahasa Arabnya Maghrib. Paling timur itu Maroke, bahasa Arabnya Masyrik. Berarti kalau di sana Maghribnya udah beres dengan banyak cerita, yang belum giliran peradaban itu cuman Masyrik, Maroke, dan itu adanya di Indonesia. Mudah-mudahan anak muda inilah yang nanti akan menemani Imam Mahdi membebaskan Palestina. Saya punya azam secara pribadi, saya bisa aja datang ke Palestina sekarang untuk bikin traveling, umroh atau apalah, atau datang sendiri juga insya Allah bisa ke Palestina. Saya kenapa nggak mau? Saya udah datang ke Masjidil Haram berkali-kali, Masjid Nabawi pastinya. Kenapa Palestina nggak? Saya punya azam, saya kalau mau datang ke sana tuh jangan melancong. Walaupun boleh-boleh aja sih yang buat mau jalan ke sana nggak masalah. Tapi saya pribadi nih ya, saya pengen datang ke sana itu sebagai salah satu barisan pembebas. Kalau udah meninggal Ustaz, maka cita-cita ini saya wariskan kepada anak-anak laki saya. Kalau mereka enggaknya, wariskan kepada cucu-cucu laki saya. Pastinya harusnya ini adalah cita-cita kita bersama. Pengen datang ke Al-Aqsa, sholat di pelataran masjidnya, diimamin oleh Imam Mahdi, sholat subuh. Tiba-tiba dari langit kelihatan cahaya. Dua malaikat turun bersama di tengah-tengahnya Nabi Isa. Berpegangan kepada sayap malaikat. Turun sholat subuh yang paling luar biasa, kolosal. Lalu Imam Mahdi sama Nabi Isa dorong-dorongan siapa yang jadi imam. Nabi Isa aja, Mahdi aja. Nabi Isa aja, Mahdi aja. Nggak ada saya lagi di situ. Sananan aja, enggak lah. Siapa saya gitu kan ya. Enggak, udah tinggal dua orang imamnya. Jadi enggak ada yang boleh caper-caperan. Siapa yang dorong saya ya? Enggak ada, enggak berlaku. Cuman dua yang berlaku. Antara Nabi Isa atau Imam Mahdi. Kemudian salah satunya jadi imam. Beres sholat subuh, speech. Kita akan kejar Dajjal. Di mana dia? Di daerah Lot City. Bahasa hadisnya Bab Lud. Sekarang udah ada Lot City? Udah ada Lot City. Cari aja di Google. Lot City itu salah satu bandara internasionalnya Israel. Jadi ada beberapa bandara internasional, salah satunya di kota Lot City, itu bandara internasional. Di sana akhirnya semuanya serentak. Itulah hari pembebasan manusia dari kezoliman orang-orang yang zalim. Itu bukan hanya hari orang beriman, tapi itu adalah hari kemenangan bagi semua manusia karena mereka menjadi dihargai kemanusiaannya. Dan saya punya cita-cita kalau Allah kasih kesempatan, saya pengen jadi salah satu. Tapi untuk bisa berada di barisan itu kan seleksinya ketat ya. Kita pantaskan diri kita. Cara ikhtiar saya memantaskan diri, saya terlibat dalam dakwah pemuda hijrah. Saya bikin pemuda hijrah. Saya mikir gimana caranya dakwah hijrah ini benar-benar bisa eksis di seluruh Indonesia dan dunia. Sehingga nanti kalau Imam Mahdi muncul, saya dianggap pantas. Masuk lo. Saya imam, ya, oh iya, masuk aja. Kenapa? Udah pantas, karena punya karya kan? Kita punya nggak karya nih? Cara kita biar punya karya gimana? Jangan bikin sendiri-sendiri, karena kapasitas kita bukan sebagai ustadz. Support ustadznya. Apa kapasitas teman-teman? Anak mobil, di sini ada teman-teman anak mobil, anak modifikasi. Kita mau bikin event bareng. Anak apa lagi? Anak seni. Saya yakin semua potensi anak muda itu adalah anugerah Allah. Saya nggak mau menjudge potensi teman-teman itu ada yang positif negatif. Semuanya positif selama tidak melanggar syariat. Potensi itu coba support saya. Man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang mau mensupport saya di jalan Allah? Itu kan akad dakwah. Yuk kita bangun negeri ini. Karena dakwah kita kan dakwah damai kan. Kita kan nggak mau ribut-ribut. Kalau terpaksa ribut dan kontroversi di sosmed, ya bukan karena kita. Pernah nggak saya sengaja rame-ramein di sosmed biar heboh gitu, biar followers saya naik? Ya enggak lah. Kalau sesekali ada, ya qadarullah naik followers sih.
sombong. Padahal kalau mau digitu-gitu kan tinggal ambil yang trending topik apa sekarang, masalah misalnya pernikahan. Ya udah saya bikin komen saya tentang bab itu, kan naik tuh follower saya kan ya, karena viewernya gede. Buat apa? Saya nggak kayak gitu. Tapi kalau terjadi kontroversi sesekali ya qadarullah untuk menguji kesabaran, menguji iman. Intinya teman-teman, yuk sama-sama kita jadikan Indonesia ini benar-benar kiblat peradaban. Kalau kiblat sholat nggak boleh, kiblat sholat tetap Mekah. Kiblat peradaban yang dimulai dari anak muda. Dan itu mungkin banget dari Bandung. Kenapa? Bandung punya sejarah. Tinggal kita mengulangi sejarah itu. Apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Kata siapa Ustaz? Lupa, saya cari aja di Google. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi kita dapatkan bisa jadi tambahan iman, memperbaiki akhlak, membuat kita lebih semangat lagi tongkrong dalam majelis ilmu. Dan saya titip satu hal, anak muda ayo bangkit. Bangkit bersama, bangkit dengan bersatu. Jangan sampai urusan politik memecah belahkan anak muda. Nggak boleh. Kita boleh beda pilihan, tapi kita nggak boleh saling mencela dan berpecah belah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Duhai Allah yang maha baik dan maha pengertian. Duhai Allah yang maha lembut dan maha santun. Duhai Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Inilah kami hamba-hambamu ya Allah. Datang ke sini untuk berpasrah kepadamu ya Allah. Kami serahkan pikiran kami untuk Engkau tuntun kepada ilmu yang benar. Kami serahkan lisan kami agar bisa bertutur dan berzikir dengan nama-namamu yang mulia. Kami serahkan telinga kami agar mampu mendengar ayat-ayat dan hikmah-hikmah tentang kebesaranmu. Kami serahkan tangan kami agar mampu bermanfaat dan memberi sesuatu yang bisa menyelesaikan urusan hamba-hambamu. Kami serahkan kaki kami agar mampu melangkah berjalan menuju rumahmu dan tempat-tempat yang Engkau ridhoi. Kami serahkan hati kami ya Allah, agar hanya yakin kepadamu. Agar Engkau penuhi hati itu dengan cinta terhadap akhirat melebihi terhadap dunia. Agar Engkau jadikan hati itu bergetar ketika namamu disebutkan. Agar hati itu merasa menyesal terhadap dosa-dosa di masa lalu. Agar hati itu dipenuhi dengan iman. Kami serahkan hidup kami agar Engkau tuntun kepada takdir-takdir baik yang Engkau putuskan untuk kami. Kami percaya ya Allah, Engkau tidak pernah menginginkan keburukan untuk hamba-Mu.
Engkau tidak pernah sengaja memberikan musibah kepada hamba-Mu. Engkau tidak pernah sengaja menyakiti hamba-Mu. Engkau tidak pernah sengaja membalas hamba-Mu dengan kemurkaan-Mu. Karena kami yakin rahmat-Mu mendahului marah-Mu. Kasih sayang-Mu mendahului amarah-Mu. Sifat kasihan-Mu mendahului murka-Mu. Engkau tidak mungkin marah kepada hamba-Mu sebelum Engkau sayang kepada dia. Engkau tidak mungkin murka kepada hamba-Mu sebelum Engkau kasihan kepada dia. Engkau tidak mungkin mengambil nikmat dari hamba-Mu sebelum Engkau berlimpahi dia, ya Allah. Karena sesungguhnya rahmat-Mu lebih luas daripada kemarahan-Mu. Kami berserah kepadamu, ya Allah. Kami serahkan diri kami, hidup kami, jiwa kami hanya kepadamu, ya Allah. Tuntun kami ke arah yang Engkau kehendaki. Kami pasrah, kami ikut, ya Allah. Karena kami yakin Engkau tidak mengarahkan dan menuntun hamba-Mu kecuali kepada kebaikan di dunia dan akhirat bagi kami. Kami pasrah, ya Allah, terhadap keputusan-keputusan-Mu tentang sekolah kami, tentang kuliah kami, tentang pekerjaan kami, tentang usaha kami, tentang pertemanan kami, tentang perasaan cinta kami, tentang hubungan kami dengan seseorang yang istimewa bagi kami, tentang keluarga kami, tentang segala sesuatu tentang kami pasrah kepadamu. Tuntun kemanapun Engkau kehendaki, ya Allah, karena kami yakin semuanya baik. Tidak ada yang datang darimu kecuali kebaikan, ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu. Datang belajar di sini untuk bisa benar-benar istislam dan tawakal kepadamu. Benar-benar menjadi hamba yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Benar-benar ingin belajar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar-benar ingin belajar menjadi hamba yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bimbing kami, ya Allah, agar kami bisa menjadi seperti itu. Jangan biarkan ada satu detik dalam hidup kami yang berjalan tanpa ada nama-Mu. Jangan biarkan satu detik pun dalam hidup kami, dalam waktu kami habiskan bukan karena-Mu. Jangan biarkan sejengkal tanah kami berjalan kecuali berjalan ke arah-Mu. Jangan biarkan satu pun ide yang kami pikirkan kecuali tentang kebesaran-Mu. Jangan biarkan satu rasa kami rasakan di dalam dada kecuali kagum kepadamu. Tuntun kami, ya Allah. Ajarkan kami, ya Allah. Kami sudah pasrah. Kami lelah dengan hidup pilihan kami sendiri selama ini, ya Allah. Selama ini kami memilih adegan hidup kami, arah hidup kami sendiri. Kami tidak mau tahu tentang arahan darimu. Kami tidak mau membaca ayatmu. Kami tidak mau mendengar nasihat dari orang-orang yang berdakwah di jalanmu. Kami tidak mau membaca hadis-hadis nabimu. Kami tidak mau tahu tentangmu, ya Allah. Kami pilih hidup dengan pilihan kami sendiri. Seolah-olah kami lebih tahu daripada Engkau. Seolah-olah kami lebih mengerti yang mana baik dan mana buruk untuk diri kami daripada Engkau. Seolah-olah kami tahu segalanya, ya Allah. Kami pilih pilihan hidup. Kami tentukan sendiri segalanya. Kami percaya tanpamu kami bisa. Sehingga kami jarang bahkan hampir tidak pernah berdoa. Tapi pada akhirnya kami sadar pilihan itu membawa kami kepada kecelakaan. Pilihan itulah yang menuntun kami kepada dosa-dosa. Yang dengan dosa-dosa itu tertutup hati kami. Yang dengan dosa-dosa itu membuat kami jauh darimu. Yang dengan dosa-dosa itu kami kehilangan nikmat ibadah. Dan tidak pernah merasa bahagia. Mungkin kami dapatkan harta, tapi kami tidak bahagia. Mungkin kami punya pasangan, tapi kami tidak akur. Mungkin kami punya keluarga, tapi semuanya sibuk sendiri-sendiri. Dan kami tidak utuh. Karena kami menentukan hidup kami sendiri dan tidak meminta bimbingan-Mu, ya Allah. Kami lelah dengan itu. Kami pasrah. Kami ingin kembali kepadamu. Pilihan-pilihan kami sudah kami tinggalkan. Pilihan-pilihan kami sudah kami abaikan. Kami tidak ingin lagi terjebak seperti dulu, ya Allah. Bertahun-tahun hidup kami sia-sia.
Kami ingin Engkau yang memilihkan hidup untuk kami, ya Allah. Kami ingin Engkau yang memilihkan apa yang terbaik bagi kami, ya Allah. Kami ingin Engkau yang memilihkan pasangan hidup kami, ya Allah. Karena yang terbaik adalah yang Engkau pilihkan. Kami ingin Engkau yang memilihkan pekerjaan yang halal untuk kami, ya Allah. Kami ingin Engkau yang memilihkan hijab yang menutup aurat untuk kami, ya Allah. Kami ingin Engkau yang memilihkan teman yang bisa mengingatkan kami ketika kami lemah. Karena Engkau lah yang sebaik-baik pemilih teman bagi hambanya, ya Allah. Kami ingin Engkau yang memilihkan hari-hari kami, esok, lusa, dan seterusnya. Pilihkanlah untuk kami, kami ikut, ya Allah. Jika Engkau panggil kami, lapangkan dada kami untuk bisa menerima panggilan itu dengan lega. Hayya 'alas shalah. Ya Allah, jangan biarkan kami mendengar suara itu dengan marah. Jangan biarkan kami mendengar suara itu dengan terbeban. Kami ingin merasakan nikmatnya mendengar suara azan. Kami ingin merasakan hati kami bergetar ketika mendengar namamu disebutkan. Kami ingin merasakan panggilan itu adalah panggilan terindah, senandung terindah yang pernah kami dengar. Jangan biarkan ada satupun senandung, irama, lagu apapun yang lebih indah bagi kami daripada suara azan, ya Allah. Ya, kami berhibur dengan lagu-lagu. Kami berhibur dengan senandung-senandung manusia. Tapi kami tidak mau senandung itu mengalahkan suara azan. Celaka kami jika kami mengganti suara azan dengan hiburan-hiburan makhluk, ya Allah. Itu hanyalah kesenangan sesaat. Tetapi hiburlah kami dengan suara azan dan bacaan Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Hibur kami dengan ayat itu, ya Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hibur kami dengan ayat itu, ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Beri kami kemampuan untuk merasakan panggilan itu, ya Allah. Seolah-olah Engkau memanggil kami secara pribadi. Jangan biarkan kami berpikir bahwa panggilan itu bukan untuk kami. Lalu siapa kami jika bukan orang beriman? Kenapa kami ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu tidak merasa? Ketika dipanggil ya ayyuhal kafirun kami tersinggung. Apakah kami benar-benar kufur kepadamu? Kenapa kami lebih terkesan dengan kalimat ya ayyuhal kafirun daripada ya ayyuhalladzina amanu? Apakah selama ini kami kufur kepadamu, ya Allah? Bimbing kami, ya Allah. Kami berazam setiap pekan untuk selalu hadir dalam majelis ilmu ini, ya Allah. Dan kami berazam perlahan-perlahan kami ingin mendukung dakwah agamamu, ya Allah. Kami ingin melihat negeri ini di mana agamamu tegak di dalamnya. Karena tegaknya agamamu adalah tegaknya kemanusiaan. Menangnya agamamu adalah menangnya kemanusiaan. Karena tidak ada kezaliman di dalam agama ini, ya Allah. Kami ingin melihat suatu hari nanti salah satu di antara kami yang ada di sini mengumandangkan azan untuk rakyatnya. Salah satu di antara kami yang ada di sini mengimami sholat untuk rakyatnya. Sebagai kepala negara, kepala daerah, atau pemerintah kota, atau pemimpin di dalam lingkungannya. Duhai Allah, wujudkan harapan-harapan kami. Karena Engkaulah satu-satunya yang mewujudkan harapan. Menangkan kami atas orang-orang yang zalim. Karena kemenangan orang yang beriman adalah kemenangan rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.